Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Target Baik rekan-rekan semua. Update penerusan daripada video yang kemarin ya, khusus untuk malam ini. Saya cuman bahasin dua aja, indeks dolar sama gold ya. Kita mulai dulu dari segi indeks dolar. Untuk pergerakan indeks dolar itu masih ke trap atau ketahan ya. Untuk kenaikannya itu di antara resisten pertama sampai dengan history high minggu yang sebelumnya. Kemudian volatility akan terjadi kalau misalkan nanti malam ya ada dua data yang masih diantisipasi. Hasil daripada NFP, kalau misalkan itu nanti negatif, bisa ngedorong untuk indeks dolar ini langsung drop secara signifikan yang akan menjadi targetnya itu kurang lebihnya ya di antara 108 kembali. Itu kalau misalkan surprise negatif. Tetapi kalau misalkan ada penurunan tetapi angkanya nggak jauh-jauh daripada data yang sebelumnya, waspadai di pivot weekly sampai dengan batas bawah pivot 108.600 sampai dengan 108.400. Tetapi kalau misalkan data NFP yang akan rilis itu nanti surprise positif, kemungkinan untuk indeks dolar ini akan sangat mudah mencapai level area 110. Tetap waspadai, history high minggu yang sebelumnya itu masih belum di break di 109.54, jadi tetap waspadai potensial di kisaran level area tersebut ya. Jadi untuk trigger malam ini kemungkinan volatility akan meningkat saat NFP rilis. Selanjutnya dari segi gold, pergerakan dari gold dari segi time frame H1-nya, harga ini mendekati level area resisten kedua weekly 2688 tetapi masih belum mencapai level area tersebut ya. Cuman ada satu yang perlu saya bahasin di sini ya, kalau kita masuk dari segi daily-nya, dari segi level area SRP di hari Senin kemarin, memang saya nggak posting ya, tapi ini kita lihatin dulu nanti dipadukan dari segi pergerakan weekly-nya. Dari hari Senin kemarin kalau misalkan saya tarik low sampai dengan high-nya sebagai batasan pantau overnya itu jatuh di kisaran 2678 sampai dengan 2687 atau zona yang saya blok biru di sini ya. Jadi untuk perjalanan daily-nya sebenarnya untuk gold ini sudah mencapai batasan pantau over di mana R3 dan R4 2678 sampai dengan 2687. Tetapi kalau misalkan break di level area 2687 baru ada potensi kemungkinan dia akan ngejar ke level area sebagai batasan pantau over weekly 2722 sampai dengan 2740, dan ini bisa aja level area tersebut dicapai dengan catatan hasil daripada NFP nanti itu surprise negatif, baru ada peluang langsung bergerak ke atas 2722 sampai dengan 2740 potensi yang akan menjadi next targetnya. Dan di kirinya juga ada dua history high yang sebelumnya ya di tanggal 25 November dan tanggal 12 Desember. Tetapi kalau misalkan data itu nanti surprise positif dari NFP-nya, kita padukan dari segi teknikal ya, ini batasan pantau over sudah tercapai untuk daily-nya. Kemudian 2661 ini sebagai resisten kedua daily yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. History high daily di hari Senin itu jatuhnya kurang lebih ya di 2650 pembulatan sampai dengan 2643. Zona tengah atau sebagai pivotnya berada di kisaran 2627 sampai dengan 2636 atau zona yang saya blok abu-abu di sini ya. Kemudian sebagai batasan pantau overnya daily support 3 dan 4 itu jatuhnya di 2577 sampai dengan 2585. Tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan data NFP surprise positif dia akan cepat kedorong ke bawah, itu juga bisa kejadian ya. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, daily sebagai level kuncinya itu berada di 2687. Kalau misalkan masih tetap mampu menahan pergerakan, hati-hati waspadai potensi arah bawah. Tetapi kalau misalkan malam ini kehilangan level area 2687 dan didukung dari segi data NFP, kalau misalkan yang rilis surprise negatif, waspadai zona weekly di mana yang akan menjadi next targetnya itu berada di kisaran level area 2722 sampai dengan 2740. Tetapi kalau kita lihatin dari segi teknikalnya ya, tidak menutup kemungkinan juga sebelum naik lebih tinggi untuk gold ini nanti terkoreksi lebih dulu ya. Ini khusus untuk teknikalnya. Kalaupun dari segi teknikalnya terkoreksi 2661 ini yang akan menjadi next targetnya. Cuman volatility ini nanti juga akan dibarengi dengan NFP yang sebentar lagi rilis, dimana kalau misalkan data surprise positif ya, saya tidak antisipasi di pivot ya, tetapi saya lebih antisipasi bisa aja
ini nanti langsung mendadak drop ke bawah, yang akan menjadi next targetnya kurang lebih berada di antara support ke 2 weekly sampai dengan 2610. Jadi ada level area yang akan menjadi next targetnya 2610 sampai dengan 2603 ya. Ini kalau misalkan surprise positif, target maksimumnya support 3 dan 4 daily 2585 sampai dengan 2587. Tetapi kalau kita padukan dari level area weekly-nya, di mana level area 2583 di sini ini juga ada level area menumpuk ya di antara daily dan weekly-nya. Jadi hati-hati di antara blok biru kurang lebihnya 2583 sampai dengan 2573. Ini kalau kita lihatin dari segi weekly-nya, tetapi kalau kita lihatin dari segi daily-nya sebagai batasan pantau overnya bagian bawah support 3 dan 4 itu jatuh di 2585 sampai dengan 2577. Jadi hati-hati di level area tersebut. Untuk gambaran saya masih belum ada. Pergerakan untuk market hari ini tergantung daripada data yang akan dirilis NFP nanti ya. Jadi tetap waspadai aja. Kalau misalkan data NFP itu nanti yang akan rilis adalah negatif, apalagi surprise negatif, waspadai untuk next levelnya berada di 2722 sampai dengan 2740. Tetapi kalau misalkan surprise positif, gambaran saya yang akan menjadi next targetnya bukan di pivot, tetapi di antara 2610 sampai dengan 2603, maksimum adalah di 2585 sampai dengan 2577. Untuk planning saya masih belum ada untuk saat ini ya, mengingat sebentar lagi volatility tinggi. Jadi untuk rekan-rekan yang ada entry posisi baik buy ataupun sell ya, hati-hati jangan terlalu over terlebih dahulu, usahakan tetap pakai stop loss ya. Untuk update malam ini singkat aja, untuk outlook mingguan akan saya posting besok ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.